Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala ilaha illallah wa sallu ala Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pribadi akan mengaturkan perihal tentang pikiran PS berserah diri ya. Jadi selama kita masih memikirkan sesuatu hal atau perihal, itu adalah suatu alam pikir. Beda dengan ketika berserah diri hanya kepada Allah, berarti kita menerima segala ketentuannya ya. Contoh, kita dihadapkan dengan suatu permasalahan yang sangat pelik dan rumit ya, seakan-akan itu akan membunuh kita atau akan menyengsarakan kita. Tuhan, semuanya atas kehendak Allah. Itu adalah suatu pembelajaran kalau kita menerima dengan berserah diri hanya kepada Allah, dan itu adalah suatu pembelajaran, maka kita akan tenang dan damai. Jikalau kalau dipikirkan, waduh ini masalah ruwet banget, ini masalah bikin saya depresi lah, apalah, karena itu pikiran. Maka gimana cara mensinkronkan antara pikiran dan kehendak Allah? Pikiran juga digerakkan oleh Allah, sedangkan kehendak Allah adalah hakikat daripada yang menggerakkan pikiran itu. Maka berserah dirilah, menerima apapun yang terjadi, apapun yang Allah kasihkan sebagai amanah kepada kita. Jadi semuanya itu adalah amanah atau perintah dari Allah yang harus kita terima dengan keikhlasan serta kesediaan kita sebagai hambanya untuk menunaikan, bukan untuk dipikirkan. Kalau bahasa saya, kalau apapun yang terjadi itu dipikirkan, konsep. Maka dengan wilayah hakikatiah, pikiran ini adalah suatu penghalang atau hijab kita menuju kepada Allah. Maka itulah yang disebut dengan sesuatu, karena gambar dan gambaran yang ada di dalam pikiran itulah penghalang. Sedangkan berserah diri adalah lurus kepada Allah, tidak menolak, tidak mengeluh, tidak berkomentar ya, menerima. Nah, kita masuk kepada materi kajian antara pikiran dan berserah diri hanya kepada Allah. Pada hakikatnya dalam bab ilmu tauhid, pikiran itu adalah berhala yang ada di dalam dirimu sendiri atau di dalam diri kita. Bisa? Iya, karena pikiran itu mampu menciptakan apapun yang belum terjadi. Itu alam pikir namanya. Maka ketika kita mengikuti alam pikir, saya yakin tidak akan kuat. Kenapa? Oh iya, karena alam pikir itu dahsyat. Contoh, kita menghayalkan sesuatu yang belum terjadi. Contoh, ingin punya rumah mewah, mobil mewah, istri cantik, tapi tidak kesampaian. Itulah pikiran atau hayalan lah. Maka akan pecah kepala. Dengan posisi dan kondisi seperti ini, tidak ada materi, tapi memikirkan yang hal-hal yang di luar kemampuan, ya stres itu namanya. Tapi ketika kita berserah diri hanya kepada Allah, menerima segala ketentuannya, sadari bahwa semua itu adalah
suatu pembelajaran. Dan itulah kebahagiaan yang hakiki. Nah, maka ketika kita masuk lagi lebih dalam, maka kita komandoi, kita imamin yang namanya pikiran ini, kita saksikan yang namanya pikiran ini. Yang berserah diri ini adalah jiwa. Jiwa inilah sang imam yang sejati, yang selalu mengomandani si mamumnya, yaitu pikiran itu. Nah, pikiran ini adalah sesuatu yang harus dikontrol. Nah, sesuatu yang harus disaksikan gerak-geriknya, bukan untuk diikuti. Kalau diikuti, maka akan terjadi suatu kesengsaraan batinia dan bertajali dan teraplikasi ke dalam lahiriah, yaitu kelesuan, kemalasan, ngelamun banyaknya. Itulah kalau udah terkontaminasi alam pikir, lalu banyak menghayal. Ya, marilah kita sama-sama belajar untuk selalu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi segala kenikmatannya, baik lahir maupun batin. Karena kepada siapa lagi kita akan bersandar dan kita akan memohon? Tiada lain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita yakini sebagai Tuhan yang satu-satunya patut kita sembah. Maka janganlah kita selalu menyembah berhala yang ada dalam diri kita, yaitu pikiran atau alam pikiran yang akan menghijab perjalanan sang jiwa menuju Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi saudara, sahabat, teman Kang Daraman DNSA dimanapun berada, khususnya saudara, sahabat, dan teman Kang Daraman sesama jamaah zikir nafas sadar Allah dimanapun berada. Musikum bitaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lurus kepada Allah dan sadar Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 2021.